Halo semuanya. Nah, kalian semua sudah tahu kan kalau Raymond Spencer itu sangat tidak menyukai Putri Agnes. Tapi apa sih alasannya sampai dia sebenci itu? Bagi kalian yang penasaran, yuk kita lanjut aja ke ceritanya. Raymond Spencer meninggalkan kediaman dan memacu kudanya menuju istana kekaisaran. Begitu melewati gerbang utama, tempat yang ia tuju adalah gedung kesatria di dalam kompleks istana. Asrama kesatria memang tergolong mewah, namun sulit untuk bisa tidur nyenyak sampai siang karena suara latihan yang dimulai setiap fajar. Alasan dia pulang ke kediaman pribadinya setelah menyelesaikan misi kali ini murni karena dia ingin tidur dengan tenang. Namun sayangnya waktunya tidak tepat. Siapa sangka ayahnya akan kembali dari wilayah kekuasaan justru pada saat seperti ini. Asrama kesatria menerapkan aturan satu orang satu kamar. Sebagai komandan kesatria putih, kamarnya jauh lebih luas dan mewah dibanding yang lain. Berkat tangan dingin kepala pelayan kediaman Spencer yang juga mengurus tempat itu, kamarnya tampak sangat rapi, persis seperti kamarnya di kediaman pribadi. Raymond merebahkan diri di tempat tidur yang luas dan menatap langit-langit. Sepasang mata emas yang indah itu perlahan tersembunyi di balik kelopak matanya. Dia menghela nafas panjang sambil memejamkan mata, berusaha meredam rasa kesal yang meluap-luap. Gara-gara rumor yang tersebar di ibu kota saat ini, posisi Raymond menjadi sangat serba salah. Sang putri, setelah menghinanya habis-habisan di hari itu, justru menyebarkan omongan di belakang bahwa jantungnya terasa seperti disayat pisau karena sedih. Raymond tahu wanita itu licik, tapi dia tidak menyangka Agnes akan menyudutkannya dengan cara seperti ini. Namun ini masih lebih baik daripada Agnes yang terus menempel dan mengejarnya dengan agresif seperti dulu. Setidaknya sekarang dia tidak perlu terlalu sering melihat wajah wanita itu. Mungkin karena ayahnya sempat menyinggung soal masa kecil mereka tadi, tiba-tiba bayangan wajah sang putri saat masih kecil terlintas di benak Raymond. Benar, dulu ada masanya ketika merasa kasih sayang tulus dari gadis kecil itu terasa manis dan menggemaskan. Raymond Spencer adalah teman bermain putra mahkota saat mereka masih kecil. Berkat hal itu, dia sering keluar masuk istana kekaisaran dan secara alami mengenal Agnes. Meskipun dia merasa terganggu oleh Agnes yang terus menempel padanya dan mengaku menyukainya, sebagai anak tunggal yang selalu merasa kesepian, terkadang dia merasa senang seolah-olah memiliki seorang adik perempuan. Agnes adalah gadis nakal yang selalu berbuat semaunya dan sering menimbulkan masalah. Namun dia manis dan menyenangkan. Semuanya baik-baik saja sampai sebelum ibunya meninggal. Hari itu, hujan tiba-tiba turun dengan derasnya, seolah-olah langit sedang berlubang. Raymond berdiri di dekat jendela dengan wajah cemas, mengkhawatirkan ibunya yang telah berangkat ke wilayah kekuasaan mereka pada subuh hari. Dia mendengar bahwa kekuatan iblis menjadi lebih kuat saat hujan turun. Dia merasa gelisah, takut kalau-kalau ibunya akan berpapasan dengan iblis atau monster. Saat itulah, tiba-tiba seseorang datang dari istana. Itu adalah pesan bahwa Tuan Putri sedang mencarinya dengan sangat mendesak. Raymond teringat janji yang dia buat dengan Putri. Itu adalah janji kekanak-kanakan untuk pergi bermain ke sebuah kolam di pinggiran ibu kota, tempat di mana peri katak konon akan muncul saat hujan turun. Namun Raymond tidak ingin pergi sampai dia mendengar kabar bahwa ibunya telah tiba di wilayah kekuasaan dengan selamat. Ketika dia bersikeras menolak, pelayannya memohon dengan sangat. Tetapi Tuan Putri memerintahkan saya untuk membawa Tuan Muda meskipun harus menculiknya. Beliau bilang, jika Tuan Muda tidak menepati janji, beliau akan memberikan hukuman berat kepada Tuan Muda. Jika saya tidak membawa Tuan Muda, beliau pasti akan menghukum saya juga. Melihat pelayan yang tampak gelisah dan tidak berdaya, Raymond tidak punya pilihan selain menuju ke istana. Saat Raymond kembali ke kediamannya, malam sudah larut. Yang menunggunya adalah berita duka yang mengerikan tentang ibunya. Jika saja Raymond tetap tinggal di rumah sampai akhir pada hari itu, mungkin setidaknya dia bisa mendampingi saat-saat terakhir kematian ibunya. Karena tidak lama setelah Raymond berangkat ke pinggiran ibu kota bersama Agnes,
Seorang kurir pembawa pesan tiba dari wilayah kekuasaan mereka. Berkat tuntutan egois Agnes, dia berakhir menjadi satu-satunya putra yang bahkan tidak bisa mendampingi saat-saat terakhir kematian ibunya. Sejak kecil, Raymond memiliki kasih sayang dan rasa kasihan yang mendalam terhadap ibunya. Sang ibu selalu merasa kesepian dan sedih karena tidak mendapatkan cinta dari ayahnya. Sering bertambahnya usia, Raymond secara alami menyadari sesuatu. Ayahnya tidak menikahi ibunya karena cinta. Bahkan setelah menikah pun, sang ayah tidak bisa melupakan cinta pertamanya dan selalu memanggil nama wanita itu setiap kali dia mabuk. Baru setelah sedikit dewasa, Raymond mengetahui bahwa nama itu adalah nama sang permaisuri. Ibunya adalah wanita bodoh yang mencintai ayahnya secara sepihak seumur hidupnya. Ayahnya sebenarnya tidak ingin menikah, namun akhirnya dia menyerah pada kasih sayang hangat dari ibunya. Tentu saja ada alasan bahwa ibunya memiliki penampilan yang mirip dengan sang permaisuri. Meskipun ibunya mengetahui fakta tersebut, dia tetap mencintai ayahnya. Sebaliknya, sang ibu justru merasa beruntung karena penampilannya mirip dengan sang permaisuri. Ibunya yang bodoh itu tidak merasakan hinaan dalam semua hal tersebut. Sebaliknya, semua hinaan itu kembali dan menjadi beban bagi Raymond. Raymond Spencer tidak bisa menjaga saat-saat terakhir kematian ibunya karena Agnes. Ayahnya tidak mencintai ibunya karena sang permaisuri, yang merupakan cinta pertama ayahnya sekaligus ibu dari Agnes. Anak panah dari hatinya yang kehilangan akal sehat kini sepenuhnya mengarah kepada Agnes. Tuan Putri Agnes memang tidak sengaja membuat Raymond tidak bisa melihat kematian ibunya. Raymond pun menyadari fakta itu dengan logikanya. Mana mungkin Agnes bisa meramalkan bahwa ibu Raymond akan meninggal pada hari itu. Namun, hal itu tidak penting bagi Raymond. Bagi Raymond yang sedang berada dalam kekacauan, dia membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Hanya dengan begitu, dia bisa bertahan agar tidak hancur. Karena itulah, tanpa keraguan sedikit pun, Raymond melimpahkan semua tanggung jawab tersebut kepada Agnes. Sejak kematian ibunya, Raymond mulai mengabaikan dan menyakiti Tuan Putri. Pernah suatu kali, dia sengaja membuat janji di hari hujan dan membiarkan gadis itu menunggunya di bawah guyuran hujan sepanjang hari. Raymond duduk di dalam ruangan yang hangat, menatap keluar jendela sambil berdoa. Dia berdoa agar Agnes terkena flu parah dan jatuh sakit. Sebab dia ingin terbebas dari Tuan Putri yang menyebalkan itu. Setidaknya untuk sementara waktu. Sesuai harapannya, Tuan Putri Agnes jatuh sakit karena flu. Namun gadis yang tidak peka itu malah mengirimkan surat dengan riang, mengatakan bahwa dia ingin bermain lagi setelah sembuh. Rasa muak yang mendalam datang bersama sedikit rasa bersalah. Agnes sembuh dari flu-nya hanya dalam waktu 1 hari. Bagi Raymond, itu adalah kebebasan singkat yang menyesakkan nafas. Bahkan setelah ibunya meninggal, dia harus terus keluar masuk istana kekaisaran hingga merasa muak. Sebenarnya, Raymond membutuhkan waktu untuk menenangkan hatinya dan merelakan kepergian ibunya sendirian. Dia ingin sendirian meskipun hanya sejenak. Namun dia tidak diberikan waktu sedikit pun untuk menata perasaannya sendiri. Itu semua karena sang putri yang terobsesi padanya hingga membuatnya sesak nafas. Dia membenci dan sangat muak kepada Tuan Putri sampai-sampai dia merasa merinding. Terlepas dari rumor apapun yang beredar di kalangan sosial, Agnes sangatlah sibuk. Di dalam istana Tuan Putri, sebuah ruang kerja rahasia telah disiapkan. Itu adalah bengkel teknik sihir yang didirikan Agnes untuk menyalurkan hobinya secara serius. Di tempat yang tersembunyi seperti kamar gelap itu, Agnes sedang sibuk membuat sesuatu. Di sampingnya, Daisy berdiri memperhatikan. Kakakku benar-benar tidak tertolong. Setiap hari dia hanya mengekor di belakang saintis. Tapi Tuan Putri, sebenarnya apa yang sedang Anda buat? Daisy yang baru kembali dari wilayah kekuasaan menatap meja kerja Agnes dengan wajah penuh tanya. Daisy adalah orang awam yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang teknik sihir, terutama dalam hal menangani mesin. Karena itu, di mata Daisy, Tuan Putri Agnes terlihat sedikit seperti ilmuwan gila. Apalagi ini adalah pertama kalinya dia melihat sang putri begitu fokus pada sesuatu. Tuan Putri, apa Anda tidak mendengarkan perkataan saya? Ketika Daisy berbicara dengan suara keras, Agnes yang sedang berkonsentrasi akhirnya menoleh. Aku mendengarnya kok,
Tentang kakakmu Hugo Rodian yang sepertinya siap menyerahkan seluruh hartanya kepada saintis kan? Benar. Apa tidak ada cara untuk menghentikan kakak saya? Orang tua saya juga sedang pusing. Bagaimana jika kakak benar-benar menikah dengan saintis itu? Entahlah, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Saintis menyukai Raymond Spencer. Agnes bisa mengetahuinya dari cara gadis itu berpura-pura polos dan menjaga image di depan Raymond. Berpura-pura manis itu sendiri bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, Agnes pun bertindak tidak tahu malu di depan karakter favoritnya. Dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap saintis. Malah, dia cenderung menyukainya. Namun ceritanya akan berbeda jika dia mengganggu karakter favoritnya, seperti saat mereka berpapasan tempo hari. Siapapun yang menyentuh karakter favoritnya tidak akan pernah dia maafkan. Itu adalah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap penggemar setia. Baginya, ada hal yang jauh lebih penting daripada alur asli cerita tersebut, yaitu aktivitasnya sebagai penggemar. Sebenarnya, dia ingin mengikuti Kylo kemana-mana layaknya seorang penggemar fanatik yang menguntit. Tapi sayangnya, Kylo berangkat bertugas lagi beberapa hari yang lalu. Entah siapa yang menyusun jadwal kerja yang seperti kotoran ini. Seolah dunia sedang berusaha menghalangi dirinya dengan karakter favoritnya. Apa tidak ada cara agar kakak membenci saintis? Mendengar ucapan Daisy, Agnes kembali ke realita dan berpikir sejenak. Hugo Radian tampak sangat jatuh cinta pada saintis. Sepertinya rasa suka yang begitu dalam itu tidak akan hilang dengan mudah. Dia baru akan sadar setelah dipermainkan dan dicampakkan dengan telak. Bagaimanapun cara melihatnya, ini bukan sekedar kekaguman biasa yang bisa hilang begitu saja. Hugo Rodian benar-benar bermimpi untuk menikahi Sentis. Meskipun situasinya sedikit berbeda, sebagai seorang penggemar, Agnes bukannya tidak bisa berempati. Dia sendiri pun bersedia menjual jiwanya jika itu berarti dia bisa menikah dengan karakter favoritnya. Tapi, bukankah bagus jika dia menikah dengan Sentis? Tanya Agnes setelah berpikir sejenak. Kenyataannya, reputasi Sentis semakin hari semakin meningkat. Kemungkinan besar, reputasi itu akan terus melonjak sampai kejadian keretakan dimensi itu muncul kembali. Bahkan belakangan ini, beredar rumor bahwa hilangnya retakan-retakan tersebut adalah berkat kemampuan Sentis. Namun mendengar pertanyaan Agnes, wajah Desi langsung memerah karena marah. Bagus apanya? Wanita itu kan hanya rakyat jelata. Meskipun kekaisaran ini memiliki teknologi teknik sihir yang maju, masyarakatnya masih sangat konservatif dalam hal status sosial. Itulah alasan mengapa Kylo dipandang rendah oleh semua orang. Memang benar begitu sih, tapi dia kan bisa saja mendapatkan gelar bangsawan. Jika seseorang menjadi kesatria atau pejabat istana dan memberikan kontribusi besar bagi negara, mereka bisa mendapatkan gelar tanpa memandang status kelahiran mereka. Hanya saja, jika memilih jalan itu, dia harus melepaskan kehidupan sebagai nyonya rumah yang menikah dengan bangsawan. Kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Lagi pula, rata-rata orang tua bangsawan membesarkan putri mereka secara konservatif dan ingin mereka menikah dengan tenang. Tapi orang tuaku pasti akan benci hal itu. Desi merasa ucapan Agnes sangat terbuka, tidak seperti anggota keluarga kekaisaran pada umumnya. Meski merasa heran, Desi tetap mengatakannya sambil mengernyitkan dahi. Memang benar, di antara kaum bangsawan, keluarga yang disebut-sebut sebagai keluarga terpandang dengan tradisi kuat biasanya jauh lebih sensitif terhadap sistem status sosial. Oh benar, saya sudah mengelompokkan surat undangannya. Mendengar ucapan Daisy, Agnes perlahan meletakkan peralatan kerja yang sedang dia gunakan. Saat ini, rumor positif tentang Putri sedang beredar di ibu kota. Inilah kesempatannya. Sudah hukum alam bahwa saat api mulai menyala, seseorang harus menyiramkan minyak ke dalamnya. Agnes berniat perlahan mulai kembali ke kegiatan sosial untuk memulihkan reputasinya yang sempat hancur. Dia tidak berniat mendatangi setiap pesta seperti dulu. Itu melelahkan. Dan dia juga cukup sibuk dengan urusan fangirlingnya. Yang terpenting, karena ini adalah kemunculan pertamanya kembali ke pergaulan kelas atas setelah sekian lama, acara pertama yang dia hadiri sangatlah krusial. Pertama-tama, dia menyingkirkan semua undangan pesta dari para putri bangsawan muda yang dulu sering bergaul dengannya. Bermain dengan rekan sebaya yang belum dewasa hanya akan membuat percakapan terasa tidak berbobot. Dan lagi, sejak awal, putri-putri yang dekat dengan Agnes
Sebagian besar adalah pengikut Raymond Spencer. Dia tidak ingin lagi bertatap muka dengan basis penggemar pria itu. Sebagai gantinya, tempat yang harus dipilih Agnes adalah pesta yang dihadiri atau diselenggarakan oleh para nyonya bangsawan yang memiliki reputasi tinggi. Dibandingkan para gadis muda, para nyonya ini memiliki minat yang lebih beragam dan sensitif terhadap peluang investasi yang bagus atau isu-isu sosial. Dan poin yang paling penting, para nyonya bangsawan memiliki telinga yang sangat tajam terhadap rahasia-rahasia tersembunyi di dunia sosial. Informasi yang benar-benar menarik biasanya berasal dari sana. Agnes memeriksa undangan yang telah dikelompokkan Daisy dan menyaringnya sekali lagi. "Pesta mana yang akan Anda hadiri?" tanya Daisy dengan suara penuh antisipasi. Agnes tersenyum lebar. "Kenapa? Kamu mau ikut?" "Tentu saja, Putri." Daisy suka bergaul dengan putri-putri sebaya. Namun sayangnya, putri-putri lain justru tidak menyukai Daisy. Begitu juga dengan pelayan lainnya, Emma dan Chloe. Mereka sama sekali tidak bisa berbaur dengan Daisy, ibarat air dan minyak. "Aku akan memilih di antara klub diskusi buku para nyonya atau pesta penggalangan dana. Kau masih tetap mau ikut?" Daisy langsung membuang muka dan pura-pura tidak dengar. Bagi Daisy yang mimpinya adalah berkencan dengan pria tampan, acara-acara seperti itu pasti akan sangat membosankan. Agnes terkekeh pelan dan bangkit untuk jadwal berikutnya. Karena undangan sudah diperiksa, sekarang saatnya memesan gaun. Karena sudah dipanggil terlebih dahulu, perancang busana tiba di istana Tuan Putri tepat waktu. Agnes tidak berniat lagi memakai gaun yang saking mewahnya sampai membuat orang mengernyitkan dahi. Karena perancang gaunnya, Nyonya Rowana, adalah orang yang sangat kompeten, Agnes berniat menyerahkan segala keputusan pada kreativitas perancangnya itu. Dengan begitu, Agnes telah menyelesaikan persiapan yang sempurna. Targetnya, para nyonya bangsawan. Tujuannya, terlihat sebagai tuan putri yang lembut dan ramah di mata mereka. Dia harus mendapatkan kepercayaan mereka agar reputasinya bisa terangkat dengan mudah. Suatu hari nanti, semua orang akan tahu betapa besarnya rasa ngefans yang dia miliki. Demi hari itu, dia harus menaikkan reputasinya hingga titik maksimal. Sebab dengan begitu, Kylo yang dia puja akan ikut bersinar. Strategi untuk mengambil para nyonya bangsawan yang kaku dan konservatif itu tidaklah sulit. Baginya, bersikap manis di depan orang tua adalah hal yang sangat mudah. Maka, proyek kembalinya Agnes ke dunia sosial pun dimulai.